What's up geng, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali ke channel ini. Kali ini kita ke legenda kisah Putri Junjung Buih geng, yang di Kerajaan Tanjung Pura. Karena kisah Putri Junjung Buih ini ada di 3 kerajaan. Di Kerajaan Tanjung Pura, Kerajaan Negara Dipa, dan Kerajaan Kutai Kartanegara. Tapi sebelum kita melacak jejak Putri Junjung Buih, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum ya, yang sudah. Terima kasih banyak. Kisah Putri Junjung Buih ini geng, sosok Putri Junjung Buih ini legendanya ada di 3 kerajaan tadi. Keunikan Putri Junjung Buih dari Kerajaan Tanjung Pura adalah dia disebut dengan 2 gelar, Putri Junjung Buih dan Putri Petung. Di mana di Kerajaan Kutai Kartanegara, Putri Junjung Buih dan Putri Petung ini, atau yang putri yang keluar dari ruas bambu ini 2 sosok yang berbeda. Sementara di Kerajaan Negara Dipa hanya Putri Junjung Buih. Kenapa kemudian kisah Putri Junjung Buih ini memiliki narasi yang kurang lebih lah mirip-mirip saja. Jadi geng, kisah Putri Junjung Buih ini memiliki narasi yang sama-sama keluar dari buih sungai di tempat masing-masing di 3 kerajaan ini. Nah, untuk menelusuri ini, kenapa saya tidak terlalu heran ya dengan cerita yang mirip ini? Karena sumbernya hanya satu. Langsung saja kita check it out. Ceritanya geng, di hulu sungai Keriau, di Beginci hulu air ya, itu bermula sebuah kerajaan suku Dayak yang bernama Kerajaan Hulu Aik, dengan rajanya yang bernama Siak Bulun atau Siak Baulun yang mempunyai 7 orang anak angkat. Yang tertua itu bernama Putri Dara Pelimbung, yang kedua itu Putri Dara Pengumpat, yang ketiga Putri Suk Palunyap, keempat Sadung itu laki-laki, kemudian yang kelima Putri Dayang Bepurung, keenam itu Putri Layung, dan yang terakhir bernama Putri Layang Putung ya, yang kemudian dialih namanya menjadi Putri Junjung Buih. Dari keturunan Putri Junjung Buih inilah yang lahir raja-raja Kerajaan Tanjung Pura dan raja-raja di daerah di Kerajaan Kalimantan Barat. Bagi sebagian besar orang Melayu Kayong ya, yang bermukim di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Putri Junjung Buih atau Dayang Putung ini bukanlah nama yang asing. Jadi dalam legenda yang berkembang selama ini itu Putri Junjung Buih seringkali dikaitkan dengan nenek moyang orang-orang Kayong. Jadi pendiri Kerajaan Tanjung Pura ataupun pendiri Kerajaan Matan. Dari silsilah Kerajaan Simpang Matan yang aslinya ditulis dalam huruf Arab Melayu, disalin sebagiannya oleh Gusti Maerat atas permintaan Gusti M. Saleh Wedana Sukadana tahun 1956. Secara panjang lebar geng itu menceritakan tentang Raja Uluk Aik. Jadi Putri Junjung Buih dan Brawijaya yang berasal dari Majapahit. Kerajaan Simpang merupakan salah satu situs peninggalan sejarah yang cukup terkenal di Kalimantan Barat. Kerajaan ini terbentuk karena perpaduan atau perkawinan antara keturunan Kerajaan Ulu Aik dan Kerajaan Tanjung Pura. Brawijaya itu keturunan Damar Wulan ya, memiliki beberapa saudara dengan 6 saudaranya ya. Yang tertua itu bernama Lang Buana, yang kedua Jayapati, yang ketiga Lang Singapati, yang keempat Jayawani, yang kelima Indrawadana, yang keenam itu Wijayawani, dan yang ketujuh Indrawijaya. Karena sulitnya geng menentukan pilihan seorang raja ya, maka diadakan ujian tes atau sayembara lah yang kemudian dimenangkan oleh Indrawijaya. Yang karena kedikjayaannya itu dia diberi nama Brawijaya. Nah, karena dia menang ini geng, timbullah iri hati kelima saudaranya yang tua yang kemudian bersepakat untuk meracuni Brawijaya. Sehingga geng seluruh tubuhnya itu okak atau borok atau korengan itu ya, akibat racun. Kemudian Brawijaya ini bermimpi geng. Bermimpi, kemudian dia dihanyutkan ke lautan besar dalam sebuah rakit. Nah, di tengah rakit dibuatkan tempat untuk berendam selama dalam pengembaraannya. Jadi dia didampingi oleh 2 orang patih, yaitu Patih Banggi dan Patih Galagundir, dan dayang-dayang lah dengan perlengkapan yang cukup. Nah, selama berbulan-bulan dalam pelayaran itu geng, Brawijaya setiap harinya itu berendam di air asin dan ikan patin belang ulin yang menjilati dan memakan keriping-keriping boroknya itu, korengnya. Kemudian dia sampai di pantai selatan Borneo geng, dengan penyakit yang mulai sembuh, berangsur-angsur membaik. Dari kisah inilah keturunan Brawijaya itu pantang makan ikan patin. Tiupan angin begitu kencang
Sedangkan Brawijaya baru sembuh, maka pelayaran kemudian dilanjutkan menyisir pantai melalui beberapa muara sungai. Dan akhirnya geng, sampailah kemudian ia memasuki Sungai Pawan dan berhenti di Kandang Kerbau. Saat itu belum bernama kandang, belum ada nama ini, tapi saat ini maksudnya. Hampir setiap hari geng, Brawijaya dan kedua patinya itu menjala ikan. Maka pada suatu ketika mereka mudik jauh ke hulu. Sampai pada suatu suak dilemparnya jalanya itu ya. Maka dirasanya ada ikan yang masuk ke dalam jalanya itu. Pelan-pelan kemudian diangkatnya jalanya dan lihatnya hanya sebutir buah kedondong. Begitu terus yang terjadi sampai 3 tempat atau 3 suak yang didapatinya hanya buah kedondong itu aja. Kemudian buah kedondong itu dibuangnya lagi ke darat. Nah, karena sudah terasa jauh mudik ke hulu, mereka kemudian putar haluan kembali ke bagannya. Namun geng, tiba-tiba Patih Banggi yang berada di kemudi itu menoleh ke belakang melihat ada benda putih itu hanyut di arus sungai yang deras itu. Nah, setelah diperhatikan ternyata benda itu adalah sebuah mundam, ya, sejenis mangkok yang tertutup yang berisi sehelai rambut. Brawijaya kemudian mengatakan tentu ada orang yang di hulu sana ini. Nah, keesokan harinya mereka melanjutkan mudik ya, sampai di batang air tidak dapat lalu karena tempat berisi kumpai ya, tumbuhan air ya. Memang umum lah ada di Kalimantan. Kemudian setelah direntas, disibak-sibak di hulu kumpai itu ada pula pupuk air atau buih air yang memenuhi permukaan sungai. Di dalam pupuk air itu, geng, ada Putri Layang Putung hanyut di dalam gong yang hendak mencari rambutnya yang hanyut dalam mudam ketika mandi di pangkalan. Kemudian dengan izin ayah angkatnya Siak Bulun, Layang Putung dibawa Brawijaya ke tanah Jawa dengan takdir yang maha kuasa. Layang Putung yang kudung kaki tangannya itu sembuh setelah dilamin 3 kali 7 hari. Maka dialihlah namanya menjadi Perempuan Putri Junjung Buih. Dari sinilah asalnya adat melamin anak perempuan setelah datang bulan. Nah, setelah diadakan pembagian kekuasaan dan harta kerajaan serta rakyatnya, Brawijaya menjadi raja di Borneo, geng, membangun kerajaan di benua lama, dan Wijayawani itu menjadi raja Majapahit, sedangkan saudara-saudaranya yang meracun itu dihukum untuk mengabdi kepada Brawijaya dan tidak boleh durhaka. Kelimanya dihukum dengan hukuman 5 suku sepanjang keturunannya. Setiap suku itu diberi pangkat. Yang tua Maya Agung yang berkewajiban menerima utusan yang datang. Dia adalah Hulu Balang pertama, wakil raja, menangani hal-hal yang besar termasuk perang dan menggelar raja. Kedua, Mangkalang yang bertugas menalangi raja terhadap hal-hal yang tidak dapat dilakukan raja dan menalangi Maya. Ketiga, Priai Rahim Mukaraja menjadi raja sehari ketika raja wafat, sedang belum ada penggantinya. Suku keempat adalah Siring yang menjadi pengiring raja dan pemegang pusaka raja. Suku kelima diberi pangkat Mambal yang bertugas menambal hal raja, menambal adat, menambal sarana yang rusak. Yang kelima, suku inilah yang berhak dalam menyelenggarakan prosesi pengangkatan dan penobatan raja. Kemudian ada Raja Bapurung tahun 1472 sampai 1487. Putri Junjung Buih melahirkan 2 putra, Bapurung dan Brangga Sentak. Pada zaman Raja Bapurung, kerajaan Tanjung Pura seperti bunga mawar yang harum baunya itu. Negeri yang makmur dengan penduduk yang ramai, geng, dan menguasai daerah yang luas di Kalimantan Barat. Pada masanya lah kisah Kedondong yang menutupi sebagian wilayah kerajaan sehingga menjemur padi sampai ke Batu Ampar dan Padang Tikar. Kedondong ini kemudian ditebang oleh Brangga Sentap dengan beliung timah yang menjadi landasannya adalah 7 orang perempuan hamil bungas, hamil pertama. Itulah pohon kedondong yang berasal dari buah kedondong yang 3 kali masuk ke dalam jala Brawijaya tadi dan kemudian dilemparkannya ke darat. Raja Bapurung kemudian menikah dengan putri Banja bernama Dayang Silor. Dari Dayang Silor ini lahirlah 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan, yaitu Karangtunjung atau Junjung, Pangeran Sedang Mandap, Pangeran Purba, dan Ratu Sinuhun. Versi lain, geng, itu menceritakan 2 orang bersaudara yang bernama Bujang Bengkung dan Dara Dondang. Kedua kakak beradik ini saling memberikan perhatian gitu ya, dan pada akhirnya melakukan hubungan yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebagai saudara. Hasil dari hubungan itu, geng, lahirlah keturunan dan punya anak berjumlah 7 orang. Nah, di antara anak itu, salah satu anak mereka yang paling menonjol adalah Dayang Putung tadi, alias Putri Junjung Buih yang paling cantik, kepribadiannya paling menarik. Beberapa versi tentang cerita Putri Junjung Buih seperti Putung keempat di daerah Sepauk yang dihanyutkan ke dalam piring besar, kemudian Dayang Putung Putri Junjung Buih yang dihanyutkan dengan rakit pisang di daerah Gunung Pujau. Putri Junjung Buih ketapang dari hulu Sungai Keriau terdampar di sungai yang banyak tumbuh daun kumpai di Sungai Pawan, dan Junjung Buih Sepauk yang terdampar di Aji Melayu. Kisah yang menarik ketika kedatangan rombongan Prabu Brawijaya dari kerajaan Majapahit. Jadi kegemaran Prabu Brawijaya ini
Salah satunya adalah tadi menjala ikan. Pada saat menjala, jalannya tersangkut. Prabu Brawijaya turun ke sungai, seketika itu kulitnya dijilat oleh ikan patin belang uling. Sampai di darat, kemudian dia menemukan sebuah gondam yang berisikan rambut panjang tersangkut di dalam jalanya. Dengan niat yang baik, kemudian Prabu Brawijaya ini mencari pemilik rambut panjang itu dengan menyelusuri sungai yang banyak tumbuh daun kumpai itu ya, sampai dia pada suatu tempat kediaman Rangga Sentap. Seketika itu, geng, dia melihat seorang wanita yang berada di dalam buih yang banyak. Seorang wanita yang bisa berada di dalam gumpalan buih. Prabu Brawijaya kemudian melihat bahwa wanita itu juga mempunyai penyakit yang sama seperti dia tadi, korengan. Dipanggilnya ikan patin dan ulin belang itu untuk menjilat penyakitnya, gadis tadi. Maka sembuhlah Dayang Putung dan berubah nama menjadi Putri Junjung Hui. Prabu Brawijaya mendatangi kediaman Rangga Sentap yang bernama Siak Baulun, Raja Ulu Air, untuk mempersunting Junjung Hui dengan beberapa syarat, antara lain kalung emas, perahu panjang 7 depak, laki-laki perempuan, gamelan, dan beberapa gong. Hasil dari perkawinannya melahirkan anak keturunan yang bernama satu, Pangeran Prabu yang bergelar Raja Baparung di daerah Sukadana. Yang kedua, Gusti Lekar diangkat di Kerajaan Meliau. Yang ketiga, Pangeran Mencar itu menjadi raja di Kerajaan Tayan. Nah, dari cerita rakyat yang berkembang itu, bahwa keturunan Prabu Brawijaya dan Putri Junjung Hui tidak akan memakan ikan patin, pantangan lah, dan ikan ulin belang, karena ikan tersebut yang membantu kesembuhan penyakit nenek moyang mereka. Dalam buku Ibrahim Bajuri ya, Sejarah Singkat Kerajaan Tanjung Pura, tahun 2006. Menurut Ibrahim Bajuri, geng, Prabu Brawijaya itu mengungsi ke daerah yang sekarang menjadi desa Tanjung Pura, dan semua harta kekayaan kerajaan kemudian disembunyikan di daerah Dusun Segedong. Dari beberapa versi cerita yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa masyarakat itu masih meyakini legenda Putri Junjung Hui dengan Prabu Brawijaya ini sebagai nenek moyang mereka yang melahirkan keturunan di Kerajaan Tanjung Pura. Hal ini masih dapat dijumpai sampai saat ini, baik yang menyangkut tradisi lisan rakyat maupun peninggalan yang masih ada berupa kepercayaan masyarakat, baik yang bersifat tangible maupun intangible, yang berkaitan dengan legenda masyarakat yang masih melekat dan masih tetap dijalankan melalui upacara tradisi, antara lain apa? Upacara adat bayar niat. Jadi upacara ini dilakukan di tempat-tempat yang dianggap keramat seperti Keraton Mulyakarta, Makam Keramat 7, Keramat 9. Jadi, geng, maksud upacara ini adalah untuk keselamatan bagi diri sendiri maupun bagi keluarga ya, dengan bernazar sebelumnya. Jika niatnya terkabul, maka ia dengan segera menunaikan niat itu. Kemudian ada upacara bekulo, itu adalah upacara yang dilakukan secara gotong royong pada saat memasang belat atau sejenis keramba besar ya, yang terbuat dari bambu dan dianyam menggunakan lembiding atau akar paku pakis tuh, yang berfungsi untuk memperangkap ikan, bukan menampung dan dipasang di laut, bukan. Upacara nyapat tahun, yaitu upacara untuk mengantar sesaji ke laut yang berupa hasil bumi dengan maksud mengucapkan terima kasih kepada penguasa di laut. Kemudian ada upacara bekasah, itu upacara ini dilakukan jika pada suatu daerah terjadi bencana, paceklik, dan merasa terancam dengan memohon keselamatan lah. Kemudian ada upacara berbuang penyakit, jadi upacara ini yang dilakukan jika dari keluarga ada yang sakit. Jadi dengan melalui media telur sebagai sebuah simbol yang kemudian dihanyutkan ke dalam air. Kemudian upacara berbuang kali pusar, jadi upacara dilakukan jika bayi sudah tanggal kali pusar. Bisa disimpan di bawah rumah, di bawah musola, di bawah pohon, atau di dalam air dengan menghanyutkan memakai upeh atau pelepah pinang. Kemudian yang ketujuh, upacara keselamatan ikrar damai. Jadi upacara ini dimaksudkan untuk keselamatan seluruh warga agar terhindar dari pertikaian antar suku. Kemudian yang ke-8, upacara tempat sirih atau upacara dilakukan jika terjadi selisih paham antara satu sama lain. Oke, geng, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.